Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas tentang soal nomor 3 yang tadi belum sempat terbahas. Nah, kenapa saya bahas yang ini? Kal saya lihat di beberapa, saya belum lihat semua jawaban kalian, tapi ada beberapa yang sudah saya lihat, itu banyak sekali yang mengerjakan dengan cara seperti ini. Ya, ya, hampir persis seperti ini itu banyak sekali mengerjakan dengan cara seperti ini. Nah, tapi ada sedikit kekeliruan ya di sini. Idenya sebenarnya udah benar, tapi ada sedikit kekeliruan di sini. Nah, apa itu kekeliruannya? Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, yang pertama eh ini. Misal dari n misal dari nol, berdasarkan seharusnya ada suatu n elemen n. Ya, ide ini benar. Mungkin di sini untuk N-nya hati-hati ya. Ini kan N cantik. Kemudian di sini N. Ini kayaknya N cantik juga ya. Ini di sini juga N cantik juga. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau pakai N cantik juga tidak masalah. Di sini N cantik juga. Nah, kemudian kan ada suatu N elemen N semikian sehingga untuk setiap N elemen N lebih dari ini seper N kurang dari ini. Nah, pertimbangkan partisi. Mungkin di sini maksudnya adalah si N besar ini ya. Si N besar ini. Nah, kemudian yang keliru lagi itu adalah ini. Nah, mungkin biar biar runtun saya coba tulis kembali lagi terlebih dahulu. Nah, pertama ini. Untuk menunjukkan dia tidak terintegralkan Riemann, itu salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan kriteria Cauchy, yaitu kita tunjukkan ada epsilon yang lebih dari nol, sedemikian sehingga setiap kita mengambil delta yang lebih dari nol, pasti ada dua partisi yang mana norm dari masing-masing partisi tersebut kurang dari delta, dua partisi bertanda ya, dua partisi bertanda, sedangkan sehingga norm dari masing-masing tersebut kurang dari delta, tapi selisih dari jumlah Riemann keduanya itu lebih dari epsilon nol tersebut gitu. Nah, berarti eh, karena di sini ada untuk setiap delta, nanti kan kita mau cari epsilon, dan sehingga untuk setiap ini berlaku. Nah, di sini saya mau mulai dengan aslinya kan kita bakal milih delta gitu ya. Tapi untuk memilih delta tersebut kita kan harus olah dulu. Berarti di sini ambil epsilon, oh, bukan. Ambil delta lebih dari nol barang. Nah, saya akan gunakan ide yang udah kalian buat ini. Nah, yaitu ambil delta lebih dari nol sebarang. Nah, maka berdasarkan sifat Archimedean itu ada ini kan pakai n besar, saya pakai n kecil aja ya. N elemen bilangan asli sedemikian sehingga sebenarnya cukup kayak gini saja. Ya, seper n itu kurang dari delta. Ya, berdasarkan sifat Archimedean itu kita bisa memilih kalau kita membuat delta lebih dari nol sebarang itu pasti ada n bilangan asli sedemikian sehingga seper n itu nilainya akan kurang dari delta tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya, nah ini pertimbangkan ini benar ya. Pertimbangkan partisi ini. Ya, saya buat partisi yang sama juga. Kita pertimbangkan partisi P. Pertimbangkan partisi P itu isinya adalah X0-nya. Ini kan kita mau membuktikan dari nol sampai satu kan ya. Berarti X0-nya adalah nol. Kemudian X1-nya
X1-nya adalah 1/n, kemudian X2-nya adalah 2/n, dan seterusnya Xn min satunya adalah n min 1/n, kemudian Xn-nya adalah n/n atau 1, gitu ya. Nah, dari sini apa yang kita peroleh? Berarti di sini norm dari P-nya apa ini? Norm dari P-nya itu sama dengan 1/n, ya kan? Dan dari awal kita udah buat bahwa 1/n itu udah atur bahwa 1/n itu kurang dari delta. Nah, sekarang kita milih partisinya. Nah, di sini. Apa kelirunya di sini? Di sini kalian buat P partisi bertek yang terdiri dari si P ini, di mana tagnya adalah pada titik ujung kiri. Tagnya adalah pada titik ujung kiri. Kalau tagnya pada titik ujung kiri, ini saya ilustrasikan dia untuk N-nya misalnya 10. Kalau N-nya sama dengan 10, berarti P itu isinya kan subinterval-subinterval ini kan ya. 0 sampai 1/10, 1/10 sampai 2/10, dan seterusnya sampai 1. Ya kan? Nah, kalau seandainya tagnya adalah yang di ujung kiri, berarti ketika I-nya sama dengan 1, berarti tagnya kan di sini kan ya. T1-nya ini dong. Kalau T1-nya ini, berarti sigma ininya, SHP-nya berarti harusnya kan H0 dikali eh, K/N 1/10 kurang 0. 1/1/n kurang 0. Seperti itu kan ya harusnya. Nah, kenapa di sini jadi H/K? Kalau H/K berarti H/0 dong. 1/1, H/1. H/1 H/1 isinya di mana? 1/1 berarti H1. Berarti di sini dong T1-nya. Masa T1-nya di sini? T1-nya ini, sedangkan intervalnya ini. Ya, enggak ini ya, enggak matching dia ya. Atau mau coba yang duanya, matching enggak dia? H2, untuk K-nya sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti kalau pakai H/K berarti setengah. Setengah itu di sini. Sedangkan T2 itu harusnya berada di interval ini. Sedang K setengah di sini. K sama dengan 2 di sini. Setengah. Ya, nggak cocok jadinya ya. Nah, makanya nggak cocok kalau pakai ini. Nah, jadi gimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, salah satu idenya adalah pertimbangkan partisi ini. Lalu pilih P, pilih. Nah, kan kita mau buat dua buah partisi bertanda gitu ya. P-nya pakai P yang sama saja. Apa namanya? Eh, apa namanya? Intervalnya pakai interval yang sama aja. Nah, subinterval pakai subinterval yang sama aja, yaitu P adalah partisi bertanda atau bertag dari subintervalnya sama, pakai P itu, partisi bertanda dari partisi P dengan tag yang pertamanya, tag satunya itu adalah 1/n. Nah, pilih tag satunya 1/n. Boleh kan? Tag satunya kita pilih 1/n. Tag untuk T1 ya, bukan TI ini. T1. Nah, T1 itu berarti kan ada di selang yang ini. Ini kan ya, dari 0 sampai 1/n. Saya pilih tagnya adalah 1/n untuk yang T1-nya. Untuk yang T2-nya saya nggak atur, terserah. T2 berarti kan nanti dari 1/n sampai 2/n tuh. Pilih tagnya terserah di antara ini itu terserah, saya nggak urus. Nah, pokoknya yang penting P yang pertama, partisi bertanda yang pertama, T1-nya 1/n. Boleh kan saya bikin seperti ini? Yang kedua dan seterusnya tidak diurus, terserah mau apa. Nah, kemudian untuk key-nya, nah ini untuk key-nya ini boleh pakai yang sama yang ini. Kemudian key adalah partisi bertag yang terdiri dari P dengan tag pada titik-titik irasional. Nah, ini boleh. Ini selalu dapat diambil karena kerapatan bilangan irasional di 0,1 itu boleh ya. Karena bilangan irasional itu padat sekali. Jadi walaupun kita membuat dua buah, misalnya dari
1/10 ke 2/10 pasti ada bilangan irasional di tengah-tengahnya. Kemudian dari 1/n ke 2/n itu pasti ada bilangan irasional lagi di setelahnya. Mau n-nya berapa aja, itu kita bisa pasti membuat bilangan irasional di tengah-tengah mereka. Nah, dengan menggunakan kepadatan bilangan irasional, kita bisa membuat bahwa di dalam partisi tersebut tag-tagnya kita pilih bilangan rasional. Ya, jadi pilih key. Key adalah partisi bertag dari P dengan tagnya adalah bilangan rasional yang termuat di dalamnya. Dengan tagnya adalah salah satu bilangan irasional yang termuat di dalamnya. Adalah titik, salah satu titik. Masing-masingnya itu adalah titik irasionalnya gitu ya. Adalah titik irasional di dalamnya ya. Nah, di sini bagus dituliskan seperti itu. Ini selalu dapat diambil di setiap, selalu dapat diambil atau selalu dapat dipilih, dipilih di setiap subinterval karena kepadatan bilangan irasional. Nah, karena P bertanda dan Q bertanda ini sama-sama partisi yang ini dari P ini, maka jelas bahwa ini ya, di sini mungkin mau dituliskan jelas bahwa norm dari P itu kurang dari delta ya. Kan norm P itu sama dengan 1/n yang tadi. Ya, ini kan udah saya langsung aja ya, kurang dari delta. Kemudian yang ini juga jelas bahwa norm dari Q itu kurang dari delta. Nah, akibatnya apa? Nah, ini tadi, ini kesalahannya di sana saja. Logika selanjutnya sebenarnya sudah benar. Nah, cuman karena salah menulis tandanya, jadi salah untuk kelanjutannya ya. Nah, sini saya benarkan. Maka S, H, P dengan tanda P itu kan aslinya definisinya dari jumlah Riemann itu apa? Sigma I dari 1 sampai N H TI ya, tandanya masing-masing, kemudian dikali XI min XI min 1, kayak gini kan ya. Nah, kemudian untuk yang P, tadi kan T1-nya udah jelas. Kita pisah yang T1-nya. H T1, untuk T1 kan X1 berarti ya, X1 min X0 ditambah, nah untuk yang 2 dan seterusnya kan nggak jelas ya, tagnya yang mana, I-nya dari 2 berarti sekarang. 2 sampai N, H, TI, kalau ini 1 ya, 1 kalau ini I. HTI, XI min XI min 1. Nah, untuk yang HT1, T1-nya tadi kan kita udah tahu nilainya adalah 1/n, ya kan? 1/n. Kemudian X1 itu kan 1/n juga ya. X0 itu adalah 0 dari sini ya. Nih, X1 itu 1/n. Kan dia kayak gini, X0. Nah, ditambah sigma I sama dengan 2 sampai N H TI dikali XI min XI min 1. Nah, di sini untuk yang H yang 1/n ini kan nilainya adalah N, ya kan? Untuk yang ini 1/n. Nah, untuk yang ini, nah, di sini mulai dari I sama dengan 2 dan seterusnya, kalau kebetulan TI-nya kepilihnya yang berbentuk 1/n
bisa saja ya kan di antara seper n sampai satu itu ya masih ada besar sekali kemungkinan itu masih ada banyak bentuk-bentuk seper K per N, satu perbilangan asli, ya kan? Nah, kalau seandainya tag yang terpilihnya berupa bilangan asli juga, maka HT, HTI-nya berarti sama dengan kalau seandainya yang terpilih satu perbilangan asli, katakanlah bilangan asli K, maka HTI-nya akan sama dengan K, gitu kan? Dan itu kan bilangan asli. Bilangan asli itu lebih dari nol ya, positif. Nah, tapi kalau seandainya yang terpilih bukan bentuk-bentuk satu per N atau bentuk-bentuk satu per K, satu per bilangan asli, maka nilai HTI-nya akan sama dengan nol. Ya kan? Berarti ini bagian sini nilainya itu adalah bisa jadi nol, bisa jadi lebih dari nol, ya kan? Nah, cuman bisa jadi nol terus, bisa jadi kadang lebih dari nol gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya bagian sini ini pasti lebih atau sama dengan nol, ya. Bisa jadi dia terpilihnya yang bagian nol nol terus gitu ya, bagian yang HTI-nya nol terus. Nah, akibatnya apa? Itu terus-terus. Akhirnya kita jadi punya yang ini kan N, yang ini seper N, yang ini lebih dari nol. Berarti ini lebih atau sama dengan N dikali seper N. Ya kan? Nah, yang mana N sama dengan kali seper N itu adalah sama dengan satu. Ya, nah maka di sini kita jadi punya SHP-nya lebih atau sama dengan satu. Nah, untuk selanjutnya itu udah benar. Ya, untuk SH-key itu nol dikali ini, karena tadi key-nya kita pilih yang irasional, berarti dia tidak mungkin TI-nya untuk yang key kita pilih yang irasional, maka tidak mungkin dia bernilai lebih dari nol gitu ya kan. Hmm. Kemudian SH I bertanda itu kan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N HTI. Cuman di sini bilangan rasional irasional semua. Nah, I min 1. Nah, kalau ini udah jelas. Dia adalah sigma I sama dengan 1 sampai N 0 dikali XI min XI min 1. Dan ini nilainya adalah 0. Nah, akibatnya, nah ini baru sama seperti sebelumnya. S H P dikurang S H I itu akan lebih atau sama dengan 1 min 0. Yang mana ini sama dengan 1. Nah, berarti pilih epsilon nolnya sama dengan mau berapa? Mau 1, mau setengah, bebas gitu ya. Pilih epsilonnya sama dengan 1, itu boleh. Maka untuk setiap, karena tadi deltanya lebih dari nol sebarang, maka ter- terdapat, maka untuk setiap epsilon, kok epsilon? Maka untuk setiap delta lebih dari nol, terdapat P partisi bertanda. Terdapat partisi bertanda P yang kurang dari delta dan I kurang dari delta sedemikian sehingga mutlak S H P kurang S H Q itu besar sama satu, yang mana ini sama dengan epsilon nol. Yaitu P-nya ini, Q-nya ini gitu ya. Hmm. Atau mungkin kalau mau ini di sini.
pilih awalnya kan epsilon nol sama dengan satu. Nah, jadi terdapat ya, terdapat epsilon nol sama dengan satu. Sedemikian sehingga nah, yang menunjukkan bahwa A tidak terintegralkan Riemann pada hmm, ya, paham ya? Nah, jadi seperti ini. Jadi hati-hati ya membuat partisinya, memilih tag-tagnya, hati-hati. Oke, paham? Kalau ada soal seperti ini bisa ngerjainnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.